And dahil ada satu hal yang sering kita dengar tentang menjaga kesehatan, yaitu makan ikan. Sejak kecil kita diajarkan kalau ikan itu bagus untuk otak dan tubuh kita. Dan memang benar, ikan adalah sumber protein dan nutrisi yang luar biasa. Tapi, pernahkah Anda terpikir apakah semua jenis ikan itu sama baiknya? Apalagi setelah usia kita menginjak 60 tahun? Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang harus kita makan sampai lupa bahwa ada beberapa makanan yang sebenarnya lebih baik kita hindari. Rasanya menyakitkan sekali melihat orang-orang yang kita sayangi, yang sudah bekerja keras seumur hidup, justru mengorbankan kesehatan mereka sendiri karena tidak tahu mana makanan yang benar-benar baik untuk mereka. Mereka mengira sudah melakukan yang terbaik, padahal tanpa sadar, mereka justru mempercepat proses penuaan dan memperburuk kondisi tubuh mereka. Padahal, ada rahasia kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Kita bisa dapat menikmati makanan laut, tapi dengan cara yang lebih cerdas dan tepat. Nah, dalam video ini, kita akan membahas 4 jenis makanan laut yang sebaiknya Anda hindari, dan 4 lainnya yang justru harus Anda masukkan ke dalam menu harian Anda. Tips-tips ini bukan cuma soal makan, tapi soal bagaimana kita bisa hidup lebih bahagia, lebih bertenaga, dan lebih mandiri di usia senja. Tonton sampai akhir, karena ada satu rahasia yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan bisa mengubah cara pandang Anda tentang makanan laut selamanya. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali membuat kita salah langkah. Seringkali kita berpikir semua makanan laut itu sehat, tapi ada beberapa yang diam-diam bisa merusak kesehatan kita, terutama saat kita sudah di atas 90 tahun. Coba bayangkan, kita makan udang goreng, cumi tepung, atau hidangan laut lezat lainnya. Enak sekali, bukan? Tapi, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana semua itu diolah? Makanan-makanan laut yang digoreng, seperti udang goreng tepung atau cumi tepung, adalah salah satu hal pertama yang sebaiknya kita kurangi. Menggoreng makanan dengan minyak panas, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh kita, mempercepat proses penuaan, dan bahkan bisa memicu berbagai penyakit kronis. Selain itu, minyak yang kita gunakan seringkali tinggi lemak jenuh dan lemak trans yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Bayangkan kita ingin menikmati keenatan, tapi tanpa sadar kita sedang menabung masalah untuk jantung kita. Padahal jantung adalah salah satu organ yang paling penting untuk dijaga di usia kita sekarang. Jantung yang sehat memungkinkan kita untuk tetap aktif, bermain dengan cucu, atau sekadar berjalan-jalan santai di sore hari. Jadi, mulai sekarang coba ganti cara memasak Anda. Alih-alih menggoreng, kenapa tidak mencoba dikukus, ditumis, atau dipanggang? Udang kukus dengan bumbu, bawang putih, dan sedikit jahe misalnya, rasanya tetap lezat dan jauh lebih sehat. Cumi yang ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan sayuran juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Jadi pesan utamanya di sini bukan berarti kita tidak boleh makan udang atau cumi, tapi lebih kepada cara kita mengolahnya. Hindari yang digoreng berlebihan dan pilihlah cara memasak yang lebih alami. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan semua manfaat protein dan nutrisi dari makanan laut tanpa harus merusak kesehatan kita. Perubahan kecil dalam cara memasak ini bisa membuat perbedaan besar pada kesehatan jangka panjang kita. Setelah kita tahu bahwa cara memasak sangat penting, sekarang mari kita bahas tentang jenis makanan laut yang seringkali kita anggap sehat, padahal sebenarnya tidak begitu. Melanjutkan dari pembahasan kita tentang makanan laut yang digoreng, sekarang kita akan masuk ke jenis makanan laut yang seringkali disalahpahami. Kita sering mendengar bahwa ikan itu bagus, tapi ada beberapa ikan yang sebaiknya kita batasi konsumsinya. Misalnya, ikan kembung atau ikan tenggiri yang sering diolah menjadi otak-otak atau pempek, kadang-kadang bisa mengandung kadar merkuri yang cukup tinggi. Merkuri adalah logam berat yang bisa menumpuk di dalam tubuh seiring berjalannya waktu, dan ini bisa sangat berbahaya untuk kesehatan, terutama bagi kita yang sudah berusia. Paparan merkuri yang berlebihan bisa merusak sistem saraf, ginjal, dan bahkan bisa mengganggu fungsi otak.
Tentu saja, ini bukan berarti kita harus berhenti total makan ikan-ikan ini, tapi sangat penting untuk tidak mengonsumsinya terlalu sering. Alih-alih makan setiap hari, mungkin kita bisa menikmatinya sesekali saja. Ada banyak pilihan ikan lain yang lebih aman dan juga kaya nutrisi yang akan kita bahas nanti. Selain itu, ada juga makanan laut olahan seperti bakso ikan atau sosis ikan yang seringkali mengandung pengawet, garam, dan MSG yang tinggi. Makanan-makanan ini dibuat untuk tahan lama, tapi prosesnya seringkali mengorbankan nutrisi alaminya. Konsumsi garam yang berlebihan bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Jadi, daripada membeli produk olahan, cobalah untuk mengolah ikan segar sendiri di rumah. Anda bisa membuat bakso ikan sendiri dengan bumbu yang lebih alami dan garam yang lebih sedikit. Rasanya pasti jauh lebih enak dan pastinya lebih sehat. Dengan begitu, Anda tahu persis apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Perubahan ini mungkin terasa kecil, tapi efeknya pada kesehatan Anda di masa depan akan sangat besar. Sekarang kita sudah tahu tentang bahaya ikan dengan kadar merkuri tinggi dan makanan laut olahan. Lalu, apa sebenarnya yang harus kita makan? Nah, setelah kita membahas 4 makanan laut yang sebaiknya dihindari, yaitu yang digoreng, yang mengandung merkuri tinggi seperti ikan kembung dan tenggiri, serta yang mengandung pengawet dan garam berlebih seperti produk olahan. Sekarang saatnya kita beralih ke bagian yang paling menyenangkan, yaitu 4 jenis makanan laut yang justru harus Anda konsumsi. Pertama, ikan salmon. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang ikan ini. Salmon kaya akan asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA. Omega-3 ini ibarat pelumas bagi tubuh kita. Mereka sangat baik untuk kesehatan jantung, membantu mengurangi peradangan, dan menjaga fungsi otak. Bayangkan, otak kita sebagian besar terdiri dari lemak, dan omega-3 adalah jenis lemak yang paling dibutuhkan untuk menjaga ingatan tetap tajam dan mencegah penurunan kognitif. Cukup dengan mengonsumsi salmon panggang atau kukus 2 kali seminggu, Anda sudah memberikan hadiah terbaik untuk otak dan jantung Anda. Kedua, ikan sarden dan ikan mackerel. Siapa bilang makanan sehat itu harus mahal? Ikan sarden dan mackerel adalah pilihan yang sangat terjangkau, tapi manfaatnya luar biasa. Mereka juga kaya akan omega-3, protein berkualitas tinggi, dan vitamin D serta kalsium yang penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Di usia kita, kerapuhan tulang adalah masalah serius, jadi pastikan kita mendapatkan cukup kalsium. Anda bisa mengonsumsi sarden kaleng, tapi pilih yang direndam dalam air atau minyak zaitun, bukan dalam saus tomat, yang seringkali mengandung gula dan garam tambahan. Ketiga, ikan lele. Ini adalah pilihan yang sangat populer dan mudah didapat di Indonesia. Ikan lele kaya akan protein dan lemak sehat, serta vitamin B12 yang sangat penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Lele bakar atau lele presto adalah cara yang sangat lezat dan sehat untuk mengolahnya. Hindari lele goreng yang terlalu banyak minyak, dan pilihlah cara memasak yang lebih sehat, seperti dikukus atau dibakar. Terakhir, udang segar. Ya, udang sebenarnya sangat sehat, asalkan tidak digoreng tepung. Udang adalah sumber protein yang sangat baik, rendah lemak, dan kaya akan antioksidan seperti astaxanthin yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Cukup tumis udang dengan sedikit bawang putih dan sayuran, atau buat sup udang yang segar. Pilihan-pilihan ini tidak hanya lezat, tapi juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita untuk tetap sehat dan bertenaga. Ingat, kesehatan bukan tentang menjauhi makanan enak, tapi tentang memilih yang terbaik dan mengolahnya dengan cara yang benar. Dengan memasukkan 4 makanan laut ini ke dalam menu harian Anda sedang berinvestasi pada kualitas hidup Anda di masa depan. Jangan lupa berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda punya resep makanan laut favorite yang sehat? Beritahu saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang praktis dan mudah. Ingatlah, Anda pantas untuk hidup bahagia dan sehat di setiap usia. Nikmati setiap momen hidup Anda.